Kok syaratnya sih tok ojo sampai kalah api timbang Pekalongan, titik seperti itu kan. Sudahlah, kalah dengan yang lain tidak apa-apa di negara ini, tapi jangan kalah dengan Pekalongan. Sudah. Lalu beliau tadi mengatakan yang terakhir, ojo sampai majlis di Kediri kalah dengan majlis di Pekalongan. Dak krungu cerita, dak krungu kabar bahwa sebentar lagi saya akan membuat harlahnya Az-Zahir. Hari ulang tahunnya Az-Zahir, saya akan bikin majelis sholawat terbesar seluruh Indonesia. Oke, biasanya para kiai niku selalu menggunakan bahasa atau menggunakan dalil, menggunakan hadis Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu semua ini akan dibangunkan, akan dibahas, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Itu karena ada satu sahabat yang desa lah, yang Kediri nggih, mungkin ke kula ngeten iki tiyang Ploso. Kula niku desa kula Ploso, pelosok ya, kecamatan kula Mojok. Melas lah pokoknya. Bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kapan kiamat? Kalau selawatnya Habibuddin jadwalnya jelas, tapi kalau kiamat ini jadwalnya kapan kan belum diagendakan itu oleh Pak Bupati. Lah ini ada sahabat bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ma'adattalaha. Ada beberapa riwayat masta'adattalaha, masta'adattalisa'ah. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kemudian dia jawab, masta'adatu kasratas shalah wasyam walakin uhibbullah wa rasulah. Ada beberapa riwayat misalnya kayak di Muslim langsung hubballahi wa rasulihi, hubballahi wa rasulih. Yang saya punya hanya mencintai Allah dan panjenengan sebagai utusannya dan engkau sebagai utusannya. Kemudian kanjeng Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Ini penting. Statement sahabat Anas ini penting. Saya tidak pernah bahagia sebahagia ketika mendengarkan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Fa'ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar wa illam a'mal bi'a'malihim. Karena saya ini mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, walaupun saya tidak mampu beramal sebagaimana beliau. Tidak mungkin orang-orang kayak saya, yang mungkin kayak jenengan untuk kemudian bisa memiliki kedekatan dengan Allah sebagaimana Mbah Habib Lutfi. Jangankan Habib Lutfi, putranya saja Mbah Habib Zainal Abidin, kita sulit untuk menirukan itu. Tapi siapa tahu bi barakatil mahabbah, dengan berkah cinta kita kepada beliau-beliau, kemudian kita tetap bisa dikumpulkan fi yaumil mahsyar, fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Lah, gara-gara hadis itu kemudian teman saya yang gak jelas tadi itu tanya, berarti cinta ini penting Gus, penting kula demen kalih kiai-kiai, sementing kula demen kalih jenengan. Oh gak iso, demen aku gak iso. Wah, aku tok gak jelas, ora usah mau demeni. Nasib saya sendiri tidak jelas, kamu cari orang yang kamu cintai yang lain. Tapi saya akan menceritakan, kemarin tidak saya jawab, tapi hari ini akan saya jawab, bahwa al-mahabbah ini terakhir ini bab cinta ini terakhir ini. Habis ini langsung pulang saya. Karena kayaknya beda saya dengan Habib Zainal Abidin. Saya cerita bahwa di beberapa kitab kita mengatakan bahwa al-mahabbah yakni mahabbatullah, inna mahabbatullah subhanahu wa ta'ala hiyal ghayah al-quswa. Cinta kepada Allah ini adalah ujung minal maqamat, dari semua makam, dari semua tujuan kita untuk menghadap kepada Allah. Yang paling istimewa, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah makom mahabbah, makom cinta. Karena fama ba'da idrakil mahabbah huwa samratun, hiya samratun min simaril mahabbah.
Karena apapun setelah mahabbah itu ada pada diri kita, itu semua hanya buah daripada cinta tersebut. Jadi barokah cinta, kemudian kita ada ridho bima qaddarallahu lana, dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ada al-ungsu, kita ada apa namanya, ungsu niku napa nggih? Anis itu ketenangan. Kita ada ketaatan, kita ada ketakwaan. Ini semua adalah buah daripada mahabbah. Cuman yang sering kita lupa bahwa mahabbah itu punya syarat rukun yang harus kita lakukan sebelum mahabbah itu ada. Salah satunya adalah at-taubah, tobat, sabar, zuhud, dan lain sebagainya. Lah kemudian kita potong, yang penting kita cinta. Nah ini ya enggak apa-apa, yang penting berarti kalau memang kita benar-benar cinta dengan orang yang kita cintai, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan harus ingat, Asy-Syaikh Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa mahabbatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah itu aslinya adalah fadzalika an mahabbatillah, itu hanya karena kecintaan kita kepada Allah. Wa kadzalik mahabbatuna ila auliyaihi wa adqiyaihi wa sulahaihi, begitu pula kecintaan kita kepada para ulamanya, kepada para habaibnya, kepada para kekasihnya. Sampai nek ngomong cinta Rasulullah, maka jenengan harus mencintai siapapun yang dicintai Rasulullah. Ketika jenengan mencintai Allah, maka jenengan juga harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Sampean ngaku cinta mbek bojomu, maka jenengan harus berusaha maksimal untuk kemudian melakukan apapun yang kira-kira dicintai oleh bojomu, oleh istrimu. Niku pun mesti niku. Mergo fi'lul mahbub niku mahbub. Ya, fi'lul mahbub. Wa mahbubul mahbub. Perilaku orang yang kita cintai itu adalah dambaan kita, dan yang dicintai oleh orang yang kita cintai itu adalah yang kita cintai pula. Allah mencintai ulamanya, Allah mencintai habaibnya, maka kita sebagai hambanya yang mengaku mencintai Allah juga harus mencintai itu. Semoga cinta kita benar-benar dipupuk dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bi barakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Kediri dan sekitarnya benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah. Pokoknya muga-muga barokah iku mudhun tenan kanggo awake dhewe. Rahmate Allah barokah shalah mudhun nang awake dhewe. Lho Beb, niki Mbah napa nak kok Mbah sampean? Mas Bupati niki hebat lho. Sakniki sholawatan benjing niku onten ora orkes blok cah desa. Kowe aja ngetok-ngetoki desamu konser. Orkes bocah kempluk. Wong kadung kak pamerne awake dhewe luwih menarik tinimbang Pekalongan kok malah orkes bocah geblek. Aja sampai ketok desane awake dhewe gitu. Besok itu akan ada konser. Wah, ini buktinya Beb. Ini pasti di atas 30.000 orang ini Beb. Pasti di atas 30.000 orang. Bayangkan, orang Kediri begitu Beb, diajak sholawatan, super semangat untuk acara konser, ya pokok datang begitu saja. Ya begitu. Oh, kalau loh, ya Pak. Sesok kan teko kan, tapi semangatnya mesti semangat hari ini Beb. Pasti lebih semangat untuk bertemu dengan jenengan daripada bertemu dengan Raisa. Ya Pak. Stop. Pokoknya Kak Jalo sak Kabupaten Kediri nek ono acara-acara kayak malam ini, kayak sholawatan pengajian, kudu semangat. Ojo sampai kalah semangat nalika acaranya misalnya Mas Bupati toko-toko mek ngundang sopo misalnya. Jangan. Pokok acaranya kayak acaranya Mbah Habib Zainal Abidin ini, wah harus lebih semangat. Misalnya hari ini yang datang 40.000, besok harus maksimal 39.000 sekian begitulah, kira-kira begitu. Tidak boleh lebih. Lo itu dicatat itu. Kata Imam Ghazali, kama takhadha adzamba wal aud ilaiha hirfa fattakhidit taubah wal aud ilaiha hirfatan.
Sebagaimana kamu semangat melakukan maksiat, kamu harus lebih semangat untuk melakukan taubah, untuk melakukan perbaikan diri. Wah, Kabupaten Kediri juga seperti itu, Beb. Hari ini 40.000, besok maksimal 39, sekian lah. Nggak sampai 40.000, yakin saya. Lo bener itu. Tapi tetap menyemarakkan karena ini adalah ya tadi itu, karena ini adalah acara yang digagas oleh anak daerah, oleh Mas Bupati, Mas siapa jenenge? Mas Dito, lali ya bupati ini. Tapi yo, tentu itu biasa ya. Dan saya juga datang ke sini ya karena kecintaan kami terhadap Mas Bupati. Bupatinya masih muda, masih penuh semangat. Pokok muda jenengan, semangat jenengan. Ayo jenengan fokuskan untuk membangun Kabupaten Kediri. Pokok syaratnya sih tok ojo sampai kalah api timbang Pekalongan. Titik seperti itu kan. Sudahlah, kalah dengan yang lain tidak apa-apa di negara ini, tapi jangan kalah dengan Pekalongan. Sudah, jangan sampai kalah dengan Pekalongan, memalukan. Yakin Pekalongan ini, masya Allah, Pekalongan itu kulinernya saja nggak jelas loh. Makanya tadi saya tanya, ini suaranya kok enak-enak, anak mana? Oh ini semua produk Pekalongan. Di hati saya, masa ada orang Pekalongan suaranya enak? Ya di hati saya. Akan saya tunjukkan bulan depan jenengan harus datang ke Peloso. Saya tunjukkan suara-suara anak Kediri jauh lebih istimewa daripada anak Pekalongan. Kira-kira begitu kira-kira. Tapi yo warono se, ojo warono se, diwarai se. Iki cilik niki mantap nih. Suaranya enak nih. Kecil tapi cabai rawit. Apalagi yang super kecil itu. Oh, luar biasa, dari kecil sudah mencoba membangun cintanya dengan Rasulullah. Moga-moga diberi istiqomah. Punlah ngoten mawon saged kula aturaken ngapunten sedaya mawon, khususnya kepada Habib Zainal Abidin. Mohon maaf kami selaku warga Kediri kalau ada hal-hal yang kurang berkenan wonten manah panjenengan, wonten penggalih panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau. Jazakallah ahsanal jaza. Jazakallah khair pada beliau guru kita Gus Kautsar yang telah menyampaikan, memberikan ilmunya, nasihatnya kepada kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi sekali lagi menambah selalu wawasan kita, pentingnya kita cinta kepada tanah air, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikatakan tadi, hadisnya Nabi tadi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Nanti kita semua di akhirat akan dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur kita di mahsyar dengan orang yang kau cintai tatkala kau hidup di dunia. Semoga hadirnya kita malam hari ini ke tempat ini adalah salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di akhirat kita nanti dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuman terakhir iki ora enak. Kenapa kok Pekalongan sing diajar? Kota liyane iki akeh. Pekalongan iki jelas wis kota. Kulinere ora jelas. Ora tau mampir nang omahku soalnya. Coba nek nang Pekalongan mampir nang omahku tak kayak kuliner-kuliner Pekalongan yang jelas-jelas. Nah. Megono. Ngece. Megono niku satu-satunya makanan yang di surga nggak ada nanti. Mumpung nang dunya mangan megono sing akeh lah. Nang surga ora ono. Masya Allah. Ini tadi beliau juga berharap dan tadi ngobrol sama kita bahwa insya Allah bulan Juli Gus. Di bulan Juli nanti insya Allah saya dan Az-Zahir diminta oleh beliau untuk ngisi di pondok di Peloso sana, insya Allah. Tapi nek corone aku digasai terus gini, rada angel jadwalnya. Mulai mau ora ono muji Pekalongan, belas ora ono. Soalnya Habib Lutfi ora nang kene. Kalau ada Habib Lutfi di tengah-tengah kita, ora wani ngomong. Pekalongan kuliner ora jelas, ora wani. Nunduk tok sene ngene, nggih, Pak. Pekalongan bego sahib Pekalongan. Lah padha nome dadi wani karo. Kok giliran aku nang Peloso tak gasaki ganti. Mulai tiru Anwar Zahid ki modelnya. Aku dihajar terus supaya Anwar Zahid padha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Terakhir dari saya sebelum kita lanjut dengan sholawatan lagi, saya hanya ingin menyampaikan kepada para Zahir Mania. Zahir Mania, saya hanya titip pesan begini, jenengan sekarang hidup di zaman yang semuanya harus lewat media sosial. Semuanya lewat media sosial. Bahkan kadang-kadang fatwanya ulama itu kalah karo fatwane media sosial. Oleh karenanya Zahir Mania, muda-muda ini tolong ojo dadi wong sing kagetan. Ngerti mboten? Ojo dadi wong sing kagetan. Sekarang yang lagi ngetren apa? Melu. Yang lagi rame apa? Ikut-ikutan seperti itu. Yang lagi geger di media sosial apa? Ikut-ikutan seperti itu. Ojo. Wagu, ngono ki wagu, rapi. Kita harus punya prinsip hidup di dunia, dan yang jelas dan yang pasti dan harus wajib, kita harus punya guru pegangan yang jelas. Ini gue penting saat ini. Pulau titip nih. Saya sebagai pemimpin Az-Zahir menghimbau kepada seluruh para pecinta Az-Zahir, Zahir Mania di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Carilah guru, carilah pegangan, carilah orang yang jelas-jelas ilmunya, gurunya jelas, thoriqohnya jelas, ajarannya jelas. Siapapun orangnya, mau Habib, mau Kiai, mau Gus, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, mau rakyat, nek ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Siapapun orangnya. Setuju ke? Itu dipegang aja. Siapapun orangnya, setinggi apa ilmunya, ngajari jenengan untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Kenapa? Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan banyak menyalahkan orang lain. Ngeten. Nek ono Habib, ono Kiai, ono Gus, ono Ustad salah. Ojo kabeh Habib disalahke. Ojo Kiai kabeh disalahke. Ojo Gus kabeh disalahke, itu oknumnya yang salah. Jadi yang perlu Anda dandani oknume, ojo kabeh. Paham mboten? Iki saiki kan zaman wong kagetan. Ono oknum satu berbuat gak baik, seluruhnya kena. Contoh nang media sosial, niki wonten Pak Kapolres. Ada oknum polisi satu yang gak baik, ojo kabeh sak institusi polisi disalahke. Kapolres api. Sing salah anak buahe, Kapolres ojo disalahke. Oh, Kapolres iku ora beres. Pokoke kabeh polisi iki ora genah. Ora iso. Oknumnya kok pancen ki Gus. Anak buahe. Begitu juga kalau ada satu orang yang enggak benar, salah satu anggota Az-Zahir, anak buahku iki, siji muridku iki, satu berbuat enggak benar, ya ojo Az-Zahir disalahke. Az-Zahir ku ya nah. Ora genah ojo ngundang Az-Zahir maneh. Kenapa? Ngene-ngene lho, sing salah iki lho. Afi iki lho. Vokalku siji Afi sing lemu dhewe gitu. Kenapa kok ora seneng karo Afi? Mangane akeh pol, ngono aja. Iki wae, sing liyane mangane sithik, sing mangan akeh iki. Pemane nggawa kresek barang dibungkus mulai. Ngoleh-oleh nggo anak bojone barang. Biasaan itu. Lah ini zamannya sekarang begitu. Ini zaman sekarang banyak orang mengajak orang untuk membenci orang lain. Itu dosane gede. Hati-hati. Sebanyak apapun ibadahmu, sebanyak apapun sodakohmu, kalau kau membuat orang lain membenci orang lain, ibadahmu sia-sia. Apalagi yang Anda ajak untuk membenci adalah ulama-ulama yang dicintai oleh Allah, yang difitnah ulama yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatmu percuma, sedekahmu percuma. Wis lah, percaya. Saya menghimbau ini kepada Zahir Mania. Sebagaimana Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah pertama kali, hijrah pertama kali masuk ke Madinah, apa perintahnya Rasulullah? Afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kemana kebaikan dimanapun Anda berada. Yang wajib dakwah bukan hanya kiai, bukan hanya habaib, Anda semua punya kewajiban untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, menjaga perdamaian di negara yang kita cintai, mulai dari tingkat RT, mulai dari tingkat kampung, mulai dari tingkat kecamatan, semuanya jogo bareng-bareng negara. Sebagaimana Habib Lutfi tadi mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka bukan hadiah,
Yang memerdekakan Indonesia bukan hanya 1-2 golongan, tapi seluruh rakyat Indonesia mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk menegakkan sangsaka merah putih kembali di negara Republik Indonesia. Jaga negara ini bareng-bareng. Setuju ge? Wes, gak usah ikut-ikutan di media sosial yang menghujat sana, mengkafirkan sana, menghujat sini, neroko kono, neroko kene, gak usah. Kita fokus. Hasibu qabla an tuhasabu. Urusin awakmu dewi. Karena kita semua masing-masing yang hadir malam hari ini ke tempat ini, gak ada satupun yang berani sombong bahwa kita punya jaminan meninggal husnul khotimah. Gak ada. Gak ada. Anda, saya, semuanya yang hadir, gak ada yang punya jaminan meninggal husnul khotimah. Dunia perbanyak kebaikan, di dunia perbanyak ibadah, di dunia jadikan dunia tempat kita menjadikan ladang dunia ini untuk panen kita di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia panggonane nandur sing sae, nandur yang baik, nandur yang enak, supaya apa? Di akhirat nanti kumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bohong kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi menyebar kebencian kemana-mana. Bohong kalau ada orang mengaku cinta Nabi tapi menyebar kebencian kepada umat Nabi yang lain. Bohong. Karena Nabi nggak suka perpecahan, Nabi nggak suka dengan permusuhan, Nabi suka dengan perdamaian, Nabi suka memaafkan, Nabi selalu tersenyum, Nabi selalu membuat orang nyaman berada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Semoga majelis kita malam hari ini menyadarkan kita bahwa tidak ada idola kita yang pantas kita tiru kecuali Rasulullah SAW. Kita tidak punya modal untuk masuk ke dalam surganya Allah kecuali syafaat dari Rasulullah SAW. Kita nggak punya jaminan untuk lolos di jembatan Shiratal Mustaqim kecuali pertolongan Rasulullah SAW. Kita nggak punya modal untuk lepas dari hisabnya Allah kecuali syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, urip nang dunya berlomba-lombalah berada di barisan terdepan panjinya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngeten saking kula saya wajib mengingatkan ini karena apa? Karena ini zamannya zaman fitnah teng pundi-pundi. Banyak anak-anak muda lebih percaya kepada media sosial daripada sowan teng kiai, daripada sowan teng gus, daripada sowan ke habaib. Media sosial ngomong ini, melu ngomong. Yang lagi rame di media sosial ikut semua bikin konten bareng-bareng. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan lain, hanya inti mencari yang pertama, dia ingin menjadikan dirinya yang terbaik di antara orang lain. Ngeten mawon. Orang lain dijatuhkan supaya apa? Supaya dia terangkat. Mono tok karepe. Wis longgo liya, sifat alami manusia begitu itu sudah. Semoga sekali lagi Kediri aman, Kediri damai, Kediri diberkahi oleh Allah, tambah maju ekonominya, tambah maju pendidikannya, tambah maju akhlaknya, tambah baik budi pekertinya, dan insyaallah Kediri semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah Gus Kausar nanti akan saya panggil ke Pekalongan. Saya akan jamu makanan-makanan Pekalongan biar tahu. Lalu beliau tadi mengatakan yang terakhir, ojo sampai majlis di Kediri kalah dengan majlis di Pekalongan. Dak krungu cerita, dak krungu kabar bahwa sebentar lagi saya akan membuat harlahnya Az-Zahir, hari ulang tahunnya Az-Zahir. Saya akan bikin majlis sholawat terbesar seluruh Indonesia. Gus Kausar tak undang, Pak Bupati tak undang, Pak Kapolres tak undang. Termasuk saya akan menghadirkan insyaallah Pak Kapolri saya hadirkan ke Pekalongan. Habib Jindan saya akan datangkan ke Pekalongan. Bapak Panglima TNI saya hadirkan ke Pekalongan. Nek perlu Pak Presiden tak undang untuk datang ke Pekalongan. Sholawatan bareng-bareng. Kalongan, ojo kalah karo Kediri. Cowok apaan gua kalah sama dia gitu. Megono padahal. Tapi sorone sapi kan. Nek makanan Kediri napa Pak Bupati? Apa? Pecel tumpang dibanggake. Tak kira iki kene iki spaghetti ngono lho. Ngece megono jebule kene apa? Pecel. Padha godhong-godhongane ya padha. Tapi itulah kekayaan Indonesia, Masya Allah. Kita harus membanggakan Indonesia daripada kita membanggakan negara lain. Ngene-ngene walaupun aku ya pemimpin Az-Zahir ya sarapane bendino ya pecel Gus, padha wae. Rada awan sithik ya megono. Karo soto tauto. Daging kebo.